Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Yudhistira dari D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah materi dari Sistem Informasi Manajemen terkait dengan e-bisnis atau bisnis elektronik dan juga kerjasama global. Nah, untuk pembahasannya sendiri, saya akan membagi pokok-pokok pembahasan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses bisnis dan sistem informasi, yang kedua adalah jenis-jenis dari sistem informasi, yang ketiga adalah sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, dan yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi dari sistem informasi dalam bisnis. Definisi dari proses bisnis adalah proses bisnis merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah produk atau jasa. Nah, kegiatan ini didukung oleh material-material, informasi, dan pengetahuan dari segala pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis memiliki area fungsional, di mana area fungsional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manufaktur dan produksi, yang memiliki proses bisnis seperti menyusun produk, pemeriksaan kualitas, dan juga menghasilkan suatu material. Area fungsional yang kedua adalah penjualan dan pemasaran, di mana dalam proses bisnis ini terdapat proses memperkenalkan produk kepada konsumen dan juga menjual produk tersebut. Yang ketiga adalah keuangan dan akuntansi, di mana di dalamnya terdapat proses bisnis seperti menyusun laporan keuangan, mengelola keuangan, dan juga membayar kreditur. Dan area fungsional yang terakhir adalah sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat proses bisnis seperti merekrut karyawan, mengevaluasi kinerja dari karyawan itu sendiri, dan juga yang terakhir adalah melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan suatu aktivitas atau kegiatan dalam proses bisnis? Nah, di era sekarang, sistem informasi dapat mengotomasikan banyak langkah dalam proses bisnis, seperti memeriksa kredit klien, kemudian mencetak tagihan, dan juga mengirim pesanan, tidak lagi dilakukan secara manual atau tradisional. Dengan seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, teknologi informasi dapat mengubah arus proses bisnis di era sekarang. Contohnya seperti prosedur atau kegiatan yang yang sebelumnya diharuskan untuk dikerjakan secara berurutan dapat dilakukan secara bersamaan, dan juga teknologi informasi dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam suatu proses pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yang saya akan jelaskan adalah mengenai jenis-jenis sistem informasi, di mana jenis-jenis sistem informasi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai jenis-jenis sistem informasi yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan dari manajemen yang berbeda. Seperti manajer operasional yang membutuhkan sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem ini akan membantu manajer operasional untuk memantau seluruh aktivitas dari transaksi organisasi yang terlibat dalam proses bisnis, seperti penerimaan, penjualan, penyerahan uang tunai atau penyimpanan uang tunai, dan juga penggajian. Kemudian ada juga sistem untuk intelijensi bisnis, di mana sistem ini dibutuhkan oleh para manajer tingkat menengah, di mana sistem ini akan membantu mereka dalam hal menyediakan data spesifik dan informasi terkait dengan segala proses yang terjadi dalam proses bisnis, di mana sistem ini juga akan membantu manajer tingkat menengah dalam hal mengontrol dan juga memperkirakan kinerja dari sebuah organisasi di masa yang akan datang. Kemudian ada istilah mengenai aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan ini adalah sebuah sistem yang ada di dalam sebuah perusahaan, di mana menjangkau seluruh area fungsional dan juga berfokus pada seluruh kegiatan proses bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana sistem ini juga menjangkau seluruh pihak manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Terdapat 4 kategori dari sistem aplikasi perusahaan ini. Yang pertama adalah sistem perusahaan, yang kedua adalah sistem pengelolaan rantai pasokan, yang ketiga adalah sistem pengelolaan hubungan pelanggan, dan yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari intranet dan extranet, di mana intranet sendiri memiliki definisi sebagai situs web perusahaan yang dapat diakses atau dijangkau oleh lingkungan internalnya saja seperti karyawan. Sedangkan untuk extranet sendiri adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor maupun pemasok yang memiliki wewenang untuk masuk ke dalam situs web tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah
mengenai tentang sistem untuk berkolaborasi dan juga bisnis jejaring sosial. Hal pertama yang saya akan jelaskan dari pokok pembahasan kali ini yaitu definisi dari kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu usaha untuk bekerja sama dengan orang lain dalam hal mencapai tujuan bersama, di mana proses dari kolaborasi ini berfokus pada penyelesaian tugas dan juga pencapaian prestasi dalam sebuah misi yang dijalankan. Nah, untuk waktu yang bisa dijalankan dalam kolaborasi sendiri dapat dijalankan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang, bisa dilakukan secara menit maupun jam, ataupun berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tergantung dari tugas yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tentang manfaat dari kolaborasi dalam suatu proses bisnis. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dari kinerja seluruh anggota dalam proses bisnis. Kemudian adalah peningkatan kualitas. Yang ketiga adalah peningkatan inovasi dalam perusahaan. Yang keempat adalah peningkatan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan yang semakin membaik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bisnis jejaring sosial, di mana perusahaan di era sekarang menggunakan bisnis ini melalui jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Di mana sistem ini bertujuan untuk mempererat interaksi antara lingkungan internal dan juga eksternal yang ada dalam perusahaan seperti karyawan, manajemen, pemasok, dan juga lingkungan eksternal lainnya. Di mana kunci dari bisnis jejaring sosial ini adalah percakapan atau interaksi yang selalu terjalin antara lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah mengenai tentang fungsi dari sistem informasi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sistem informasi dalam hal membantu proses bisnis mereka. Namun, dalam menjalankan sebuah sistem informasi, perusahaan memerlukan pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem ini. Maka dari itu perusahaan perlu membentuk sebuah departemen sistem informasi di mana di dalamnya terdapat berbagai macam jabatan yang diberikan tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Seperti yang pertama adalah pemrogram atau programmer, kemudian ada analisis sistem informasi, kemudian ada manajer sistem informasi yang memimpin programmer dan juga analisis sistem informasi, kemudian ada direktur informasi dan juga direktur keamanan. Kemudian ada para chief departemen yang terdapat dalam departemen sistem informasi. Yang pertama adalah chief yaitu seperti Chief Privacy Officer atau CPO, kemudian Chief Knowledge Officer yaitu atau CKO, kemudian ada juga Chief Information Officer atau CIO, dan yang terakhir adalah CSO atau Chief Security Officer. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir atau end user. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pokok-pokok pembahasan tentang bisnis elektronik dan juga kerjasama global yang telah saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.